Masuk. Monggo Kiai, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Kiai. Terima kasih, Sipir. Sipir, ambilkan minum untuk Kiai. Siap, Kapten. Maaf, Kapten. Kalau boleh saya tahu bagaimana keadaannya di dalam penjara ini. Terus terang saja, Kiai. Saya belum pernah menjumpai orang seperti dia. Di dalam maupun di luar penjara ini. Dia menolak semua pengunjung. Dan tidak mau berbicara dengan siapapun juga. Biasanya dia tidak mau makan. Bahkan menyentuh makanannya pun enggan. Tetapi pada suatu hari dia meminta pena dan kertas. Kemudian dia habiskan waktu berjam-jam lamanya membungkuk di atas pena dan kertas tersebut tanpa bergerak. Saya tidak dapat mengatakan apakah dia menulis sebuah surat atau mungkin berbuat yang lain. Barangkali saja dia tidak menulis apa-apa. Jadi demikian keadaannya. Iya, Pak Kiai. Benar demikian. Monggo Pak Kiai. Dan yang lebih mengherankan lagi, sedikit pun dia tidak merasa bersalah. Bahkan terbesit rasa kebanggaan yang aneh, Pak Kiai. Kapten, kita akan menembaknya besok pagi. Lalu apa gunanya Kiai atau orang lain bagi dia? Biarkan saja dia. Aku sama sekali tidak berurusan dengan para penguasa, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Nah, itulah yang selalu mereka katakan. Apa sebabnya kau naik pitam? Hah? Seakan-akan akulah yang akan menembaknya besok pagi. Kau pikir dia itu tidak bersalah, bahwa dia tidak membunuh pejabat itu? Pembunuh atau bukan, dia tidak pantas dihukum mati. Mereka itulah yang harusnya ditembak mati. Mereka? Siapa yang kau maksud dengan mereka? Bagaimana mungkin bahwa hanya Kiai sendiri saja yang tidak mengenal mereka itu? Sipir! Berani-beraninya kamu. Tidak sepantasnya kau berbicara seperti itu kepada Kiai. Maaf Kapten, tetapi saya hanya mengatakan apa yang saya tahu. Tetapi tidak kulihat sesuatu yang dapat kau jadikan alasan untuk mencurigai Kiai. Siap Kapten. Sudahlah. Sekarang kau pergilah ke selnya. Dan tanyailah perempuan itu. Apakah dia mau bertemu dengan Kiai? Siap Kapten.
Maafkan dia, Kiai. Seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk menjaga lantai gedung penjara ini. Hingga terkadang dia tidak bisa memilih kata-kata yang sama. Dia tidak bersalah, Kapten. Sayalah yang seharusnya mengerti. Saya sudah menasehatinya setiap kali bahwa dia harus belajar menggunakan pikirannya dan bukan melulu perasaannya. Dia akan juga perlu pelampiasan. Bukankah setiap hari dihabiskan melulu hanya untuk rutinitas kerja? Dengan memberinya kesempatan untuk lebih menggunakan perasaannya, sedikit banyak dia akan merasa sedikit terhibur, Kapten. Iya, bukan cuma dia sebenarnya. Saya sendiri pun sangat membutuhkan hiburan, Pak Kiai. Ada apa, Kapten? Kenapa? Subuh nanti saya harus memberikan aba-aba kepada para algojo untuk menarik picu dan saya tidak dapat membayangkannya, Kiai. Saya mengerti, Kapten. Mengerti. Seringkali kita ditentukan di antara pilihan dan berbagai pilihan yang lainnya yang sebenarnya sama-sama tidak nikmatnya. Bahkan seringkali pula kita dipojokkan dalam situasi yang tanpa pilihan. Dan dalam kasus yang tengah Kapten hadapi ini, pilihan-pilihan itulah yang sangat tipis jaraknya dan juga kabur, Kapten. Astagfirullah. Tetapi, Kapten, sejarah telah membuktikan bahwa hanya mereka yang dapat menentukan pilihan tersebut dengan tepat. Dan dialah yang akan menjadi manusia terhormat. Dan Kiai sendiri berdiri pada pilihan yang mana? Profesi saya yang mengizinkan saya untuk tidak memilih pilihan di antara dua ujung pilihan yang saling bertentangan. Masuk. Permisi, Kapten. Iya, Saya ingin melaporkan. katakan. Bagaimana? Apakah dia mengatakan kepadamu bahwa dia mengenaliku? Tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dia mengenal Anda, Kiai. Loh, bagaimana kau tahu bahwa dia mengenaliku? Saya dapat membaca perasaannya. Perempuan macam apa dia? Sejak dia menolakku, apakah itu berarti bahwa dia adalah pribadi yang lebih baik daripada aku? Tetapi Kiai, dia pun menolak untuk menandatangani surat permohonan kepada Presiden supaya melindunginya dari hukuman mati ini, Kiai. Barangkali, Kapten, itu merupakan tanda bahwa dia lebih baik daripada kepala negara. Tak perlu risau, Kiai. Penolakannya untuk bertemu dengan Anda bukan ditujukan kepada diri Anda pribadi, Lantas, tetapi kepada dunia dan setiap orang yang ada di dunia ini, Kiai.
Astagfirullah. Suara apa itu, Kapten? Sepertinya dari orang yang jauh, Pak Kiai. Astagfirullah. Itu suara dari selnya. Sipir, coba kau tengok asal suara itu. Siap, Kapten. Saya belum pernah mendengar suara ini, Kapten. Ini pun tidak pernah terjadi sebelumnya, Pak Kiai. Saya pun bingung. Suara dari mana ini? Mana lama sekali, Sipir. Di mana dia? Kiai! Itu suaranya. Kiai! Kiai! Ada apa? Kenapa kau berlari-lari dan berteriak-teriak seperti anak kecil begini? Kiai! Oh, Bila presiden saya pribadi menyuruh saya untuk meminta Anda datang menghadapnya, kiranya saya tak akan hanyut oleh perasaan yang berlebihan seperti ini. iya. Tetapi Kiai, Kiai, perempuan itu, Dia. Kenapa dia? Siapa yang kamu maksud dengan dia? iya, perempuan itu ingin bertemu dengan Anda, Kiai. Bagus kalau begitu. Alhamdulillah. Sipir, segera antar Kiai ke sana. Siap, Kapten. Mari, Kiai. Wassalamualaikum, Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Apa yang ingin kau katakan padaku? Apa yang Kiai inginkan dariku? Tak ada. Tak ada. Ya, Benarkah tak ada, Pak Kiai? baiklah. Aku hanya ingin menolong untuk... Hentikan! Astagfirullahaladzim. Maafkan aku, Pak Kiai. Aku hargai niat baik Pak Kiai. Tetapi sejauh ini, aku tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Baik, baiklah.
kepala penjara ini meminta kehadiranku di sini dan Untuk menolongku dalam menghadapi saat-saat terakhirku dan membantu mempersiapkan segala sesuatu yang aku perlukan sebelum aku mati. Bukankah begitu, Pak Kiai? Itu tidak ada salahnya, bukan? Dan juga untuk memenuhi adat dari bangsa yang bertuhan. Aku tidak menyalahkan Anda, Kiai. Tetapi lihatlah, Anda menyuruhku agar aku mau bertobat dan minta pengampunan Tuhan atas segala kejahatan yang telah aku lakukan. Tetapi Anda membiarkan mereka subuh nanti menarik picu dan membinasakan makhluk Tuhan yang lainnya. Anda akan memang juga semacam apa, Kiai? Apakah kau mulai sarkastis terhadap profesiku? Aku tidak beranggapan demikian. Ya, barangkali aku hanya salah mengartikan peristiwa ini. Tolong maafkan aku, Pak Kiai. Tidak. Kau tidak bersalah, Nak. Hanya saja kau terlalu jujur. Kau takut tentang apa yang akan terjadi padamu tepat subuh nanti. Kiai, adakah orang yang tidak takut mati? Mungkin. Mungkin? Ya, mungkin. Jadi benar, aku adalah salah satu dari kemungkinan itu. Itu tidak boleh terjadi padamu, Nak. Kenapa? Karena kau belum bertobat dan minta pengampunan Tuhan. Tetapi aku tidak melihat pentingnya bertobat. Kau telah membunuh pejabat itu. Dan kau telah melakukan kejahatan besar, Nak. Apa yang dinamakan kejahatan bukanlah kejahatan. Astagfirullah. Kau telah melakukan pembunuhan, tetapi kau menolak mengakuinya sebagai tindak kejahatan. Apa maksudmu? Ya karena aku punya alasan kenapa aku membunuh. Dan meskipun pembunuhan itu tidak direncanakan. Kalau begitu, apa alasannya? Karena dia pantas untuk mati. Astagfirullah. Tetapi, Nak, urusan hidup dan mati bukanlah hakmu. Ya, aku tahu itu, Pak Kiai. Tetapi ketika aku membunuh, bukan aku yang melakukannya. Juga bukan pisau yang kuhujamkan ke tubuhnya itu yang melakukan. Melainkan ada sesuatu kekuatan lain. Dan itulah yang telah membunuh. Dan dia bernama kebenaran. Kebenaran? Kau tahu apa tentang kebenaran? Ya, kebenaran yang membunuh. Astagfirullah.
Kiai. Kiai kecewa menemuiku? Tidak. Justru aku mendengarkannya dan juga menikmati, Nak. Kenapa demikian? Karena aku bertemu dengan anak yang jujur dan manis sepertimu. Tapi aku bukan orang baik. Tidak. Kau anak yang baik. Aku dapat melihatnya dari dalam matamu. Kau anak yang baik dan lemah lembut. Kiai, kulitku halus, tetapi hatiku keras. Na'udzubillah. Suaraku halus, bukan karena lemah lembut, tetapi kehalusan watak yang kejam. Dan gigitanku sangat mematikan. Tidak, Kiai, tidak. Aku bukanlah orang yang baik. Seandainya kau tidak baik, tentu ada sebabnya, Nak. Apa? Setan. Setan telah membujukmu. Astagfirullah. Ya Allah. Setan? Apa itu setan? Aku tidak pernah bertemu setan sebelumnya. Yang kutemui cuma ayah, paman, suami, para laki-laki yang telah menampungku dan kawan-kawannya, juga para penguasa. Rupanya kau punya masa lalu, Nak. Coba ceritakanlah. Semuanya gelap, Kiai. Sangat gelap. Bagaimana mulanya? Aku lari dari rumah ayahku ketika aku baru menginjak remaja. Kenapa? Setelah ia memperkosaku. Ayahmu? Tapi itu bukan yang pertama kali. Astagfirullah. Lalu aku minggat ke rumah pamanku yang akhirnya menjualku dengan imbalan mas kawin kepada seorang laki-laki yang setiap hari memukuli
menemui muka dan tubuhku. Cuma 5 hari. Cuma 5 hari aku dapat bertahan di rumah suamiku itu. Lalu, bagaimana nak kelanjutannya? Aku lari ke jalanan, hidup di jalanan, ditampung oleh laki-laki yang setiap hari memperkosaku atau menjualku kepada kawan-kawannya dengan harga murah. Terlempar dari gerbong yang satu ke gerbong yang lain dan dipekerjakan siang dan malam lebih dari sapi perah. Ya Allah. Tetapi kemudian aku memutuskan untuk menjadi pelacur tanpa harus terikat dengan siapapun. Dan kebetulan wajahku cantik. Tubuhku padat berisi. Hidup dengan otot serta mengisyaratkan nafsu. Maka dalam waktu yang singkat, aku menjadi pelacur kelas 1 dan terpandang di antara yang lainnya. Sebab apa? Apa? Sebab aku sering menyumbang panti asuhan dan proyek amal lainnya. Astagfirullah. Anakku, kau tidak pernah berusaha untuk bekerja yang lebih baik, bekerja yang lebih terhormat. Pernah Pak Kiai, sebagai seorang karyawati rendahan di sebuah perusahaan yang besar. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa sebagai pelacur, aku telah dipandang dengan lebih hormat dan dihargai lebih tinggi daripada semua karyawati itu. Aku tahu bahwa seorang karyawati lebih takut kehilangan nyawanya. Seorang karyawati lebih takut kehilangan pekerjaannya, sehingga rela diperlakukan sebagai pelacur oleh majikan mereka. Karena mereka tidak mengerti bahwa kehidupan seorang pelacur seperti itu pada kenyataannya itu lebih baik daripada kehidupan mereka semua. Anakku, kau harus memohon pengampunan, nak. Pengampunan. Jika bukan untuk pembunuhan yang telah kau lakukan, kau dapat memohon pengampunan untuk profesi yang telah kau jalani sebagai pelacur, Kiai? Ya. Dan apakah Kiai bisa menyebutkan di antara berjuta profesi yang ada yang bukan pelacur? Kiai, kita semua adalah pelacur yang menjual diri dengan macam-macam nama dan harga. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Kiai, tidak sesaat pun aku ragu-ragu mengenai integritas dan kehormatan diri sendiri sebagai perempuan.
tahu bahwa profesiku telah diciptakan oleh laki-laki. Laki-laki memaksa perempuan menjual tubuh mereka dengan harga tertentu. Dan apakah Kiai tahu bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri? Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Dengarlah anakku, dengarlah. Baik itu ayah, paman, suamimu, serta lelaki-lelaki yang telah menampungmu, maupun siapa saja dari kawan-kawannya, itu tidak menyadari hargamu, nak. Karena kau telah gagal untuk memberikan nilai yang cukup tinggi pada dirimu. Lelaki tidak tahu nilai seorang perempuan, anakku. Perempuan itulah yang menentukan nilai dirinya sendiri. Semakin tinggi kau menaruh harga bagi dirimu, semakin mereka menyadari hargamu yang sebenarnya, nak. Dan kini lihatlah, ini semua hanyalah akibat dendamu pada ayah, paman, suamimu, serta kenyataan buruk masa lalumu. Bukan, tetapi karena aku telah sadar mengenai kenyataan, mengenai kebenaran. Semua perempuan adalah korban penipuan. Laki-laki memaksa penipuan kepada perempuan, lalu menghukum mereka karena telah jatuh tertipu, menindas mereka ke tingkat terbawah, dan menghukum mereka dengan kejahatan sepanjang umur mereka. Lalu menghantam mereka dengan pukulan atau dengan penghinaan. Semua itu membuat aku sadar bahwa yang paling sedikit diperdayakan dari semua perempuan adalah pelacur, Kiai. Pelacur! Astagfirullah. 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 Apakah Anda lelah, Kiai? Tidak. Justru aku mendengarkan dan juga menikmatinya. Rupanya Anda lelah, Kiai. Baiklah, inilah kisah terakhirku yang menyebabkanku terseret ke penjara ini dan dijatuhi hukuman mati. Suatu hari, seorang jenderal datang kepadaku. Dia berkata bahwa seorang tokoh yang amat penting dari negeri tetangga datang dan menemui presiden dalam acara kunjungan kenegaraan. Dan dalam acara jamuan makan siang, kepala negara memberitahu dan memperlihatkan fotoku kepada tamu tersebut. Maka,
tamu tersebut ingin memesanku. Lalu, kau pergi padanya. Seorang pelacur selalu mengatakan ya, dan kemudian menyebutkan harganya. Bila ingin mengatakan tidak, dia akan berhenti menjadi pelacur. Dan aku bukanlah seorang pelacur dalam artian yang sepenuhnya. Maka sewaktu-waktu, aku bisa saja mengatakan tidak. Kenapa tidak? Aku benci penguasa. Ya kenapa soalnya? Karena yang ada pada diri mereka hanyalah kerakusan dan kepribadian yang penuh distorsi. Hati-hati bicaramu, nak. Aku cukup waras, Pak Kiai. Tetapi kau bicara tanpa bukti. Bukti? Pak Kiai butuh bukti? Ya, Setiap hari aku melihat seorang pejabat yang memiliki pelayan perempuan dan selir sebanyak tentara. Juga seorang penguasa yang suka membunuh atau menyiksa orang. Penguasa yang ketiga adalah yang suka makanan, uang, dan menimbun kekayaan tanpa batas. Penguasa yang lain adalah yang begitu mencinta dan mengampuni dirinya sendiri, sehingga baginya tidak ada orang lain. Dan yang terakhir adalah seorang penguasa yang begitu ketakutan akan berbagai komplotan dan persengkongkolan, sehingga dia menghabiskan waktunya untuk mengacaukan fakta-fakta sejarah dan mencoba memperdaya rakyat. Itu bisa saja terjadi, nak. Tetapi, bukankah kau seorang, maaf, pelacur? Jadi, apakah kau tidak tergiur oleh uangnya? Beliau pastikan sangat mungkin untuk membayar melebihi dengan harga termahalmu. Bagaimana mungkin aku menyetujuinya? Yang dia perbuat hanyalah menghabiskan uang berjuta-juta yang dia ambil dari rakyatnya yang mati kelaparan untuk diberikan kepada pelacur. Alhamdulillah, kejalik. Aku menolak pergi ke lelaki macam itu. Negeri ini mungkin dapat mereka miliki, tetapi tubuhku adalah milikku pribadi. Lalu, apa yang kau maui sebenarnya? Tidak ada, Pak Kiai. Tetapi kenapa juga kau menolaknya? Ya karena aku tidak mau pergi kepadanya. Bagaimana kau ini? Pastilah pejabat itu, jenderal itu, sangat marah dan tersinggung dengan sikapmu itu. Ya, itu benar. Dan aku tahu apa sebabnya. Aku tahu bahwa dia hanyalah menerima perintah. Dan setiap perintah yang diberikan kepadanya telah dia nilai sebagai tugas nasional yang bersifat suci. Apakah dia membawaku ke penjara? Ataukah ke ranjang Kabupaten itu? Baginya sama saja. Di mana terkait soal nasionalisme, seorang pelacur dapat diberi penghormatan tertinggi. Dan pembunuhan dapat menjadi suatu perbuatan yang heroik.
Dan aku tetap pada pendirian. Tidak. Kau dapat berkata seperti itu. Sepertinya kau sama sekali tidak merasa takut kepadanya dan kepada kemungkinan terburuk dari apa yang dapat diperbuatnya. Astagfirullah. Tenanglah, nak. Tenanglah. Mula-mula iya, Pak Kiai. Terlebih ketika dia mulai mendekatiku dan mengucapkan kata-kata kotor, aku makin takut juga. Dan saat dia mulai merogoh sakunya, dan mengeluarkan pisau dari dalamnya, aku merasa takut luar biasa. Rasa takut yang menguasaiku bertahun-tahun. Sama seperti ketika aku berhadapan dengan ayah, paman, suamiku, dan setiap laki-laki yang pernah lewat dalam hidupku. Dan kini, dia, jenderal itu tengah memanfaatkan rasa takutku, Pak Kiai. Astagfirullah. Sabarlah, nak. Sabarlah. Dia terus maju mendesakku. Dia mencengkeram tubuhku. Tapi tiba-tiba aku mendengarnya terlempar ke belakang. Dan pisau itu lepas dari tangannya serta jatuh tepat di depan kakiku. Lalu aku memungut. Aku angkat tanganku tinggi-tinggi. Dan pisau itu tergenggam dengan mantap. Lalu segalanya berjalan dengan cepat, sangat cepat. Astagfirullah. Jadi, kau benar-benar telah membunuhnya, nak. Kau seorang penjahat. Penjahat. Ya. Aku
Tetapi aku tidak melakukan kejahatan. Sebab aku hanya membunuh seorang penjahat. Astagfirullah. Tetapi beliau seorang pejabat tinggi, nak. Seorang jenderal dan seorang pahlawan. Beliau bukanlah penjahat, nak. Bagiku, perbuatan mereka semua adalah sebuah kejahatan. Astagfirullah. Kau benar-benar seorang penjahat. Penjahat. Tidak ada seorang perempuan yang dapat menjadi penjahat, Pak Kiai. Untuk menjadi penjahat, hanyalah laki-laki. Coba lihat. Apa yang barusan kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan kebenaran itu adalah liar dan berbahaya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku tahu apa sebabnya kalian begitu takutnya kepadaku. Akulah satu-satunya perempuan yang telah membuka kedua kalian dan memperlihatkan muka kenyataan buruk kalian. Kalian menghukumku sampai aku mati. Bukan karena aku telah membunuh pejabat itu, tetapi karena kalian terlalu takut untuk aku hidup. Hidupku berarti kematian kalian. Dan kematianku berarti hidup kalian. Tapi aku telah menang atas keduanya. Kehidupan dan kematian. Karena aku tidak takut apa-apa dan tidak mengharapkan apa-apa. Sebab selama hidup adalah keinginan dan harapan. Ketakutan kita lah yang telah memperbudak kita. Kebebasan yang kunikmati membuat kalian marah. Kalian itu ingin ada sesuatu yang kutakutkan atau kuinginkan. Kemudian kalian akan memperbudak lagi. Tidak akan kubiarkan. Waktumu telah tiba. Untuk yang terakhir kali, sekali lagi. Meskipun tipis ada harapan kau dibebaskan, jika kau mengirim surat permohonan pengampunan kepada Presiden dan meminta maaf atas kejahatan yang telah kau lakukan. Jika aku keluar lagi
memasuki kehidupan yang telah menjadi milik kalian. Aku tidak akan berhenti membunuh. Jadi untuk apa aku menyampaikan surat permohonan itu kepada presiden? Itu artinya kau memilih mati? Bukankah setiap orang memang harus mati? Tapi aku lebih suka mati karena kejahatan yang telah aku lakukan daripada karena salah satu kejahatan yang telah kalian lakukan. Bagaimana? Dia tetap menolak surat permohonan pengampunan itu, Kapten. Baiklah kalau begitu. Sipir, segera bawa dia. Maaf, Kapten. Sebentar. Untuk yang terakhir kali, siapa namamu? Firda, Firda. Mari. Ada apa, Kapten? Kenapa? Suaranya sekarang tak ada. Tetapi terus-menerus bergema di dalam telinga. Bergetar dalam kepala. Menggoncangkan segalanya. Menyebarkan rasa takut. Rasa takut dari kebenaran yang membunuh. Kekuatan kebenaran sama liar, sama sederhananya, dan lembut seperti anak kecil yang belum belajar berdusta. Kita kan sudah berusaha, Kapten. Iya, itu memang benar Pak Kiai. Kita sudah berusaha. Mungkin saja, entahlah, saya lelah Pak Kiai. Letih. Saya mesti undur diri. Letih. Dan juga malu. Mari Kiai, kita selesaikan tugas kita. Kita menuju ke lapang tembak sekarang. Silakan Kiai. Terima kasih, Kapten. Bertanya yang sebenarnya tanpa suatu kesulitan apapun, sebab kebenaran itu selalu mudah dan sederhana, dan dalam kesederhanaannya itulah terletak kekuasaannya yang ganas.
untuk sampai kepada kebenaran. Itu berarti bahwa seseorang tidak lagi merasa takut untuk mati. Karena kematian dan kebenaran adalah sama. Dalam hal bahwa keduanya mensyaratkan keberanian yang benar bila seseorang ingin sampai kepadanya. Kebenaran yang menakutkan ini telah memberiku kekuatan yang besar. Ia melindungiku dari rasa takut mati atau takut kehidupan, rasa lapar, ketelanjangan, dan kehancuran. Adalah kebenaran yang menakutkan ini telah mencegahku merasa takut kepada kekurang ajaran para pejabat itu dan para penguasa lainnya. Dengan mudahnya aku meludahi muka-muka dan kata penuh kebohongan itu, meludahi surat-surat kabar yang penuh dengan kebohongan itu. Hafal lirik nggak? Pegang tangan. Pegang tanganku kawan. Juga mimpi kita. Dekatkan kita. Sama Kanada, sama Kanada. Bersemi, melangkah dengan pasti. Janganlah kau sedih. Teruslah bermimpi, teruslah bernyanyi, kita sambut mentari dan terus berlari, wujudkan mimpi bersama pelangi, kita sambut rembulan.